Sentul itu pusat latihan untuk operasi misi perdamaian itu terluas di Asia Tenggara, Sentul ini. Dan sudah digunakan juga oleh berbagai negara juga sudah terlibat dalam pelatihan di sana. Jadi Indonesia memiliki bekal yang cukup sebenarnya untuk mempersiapkan pasukan ini. Kenapa memilih Tunisia? Karena hubungan baik kita dengan Tunisia. Ini kita bersyukur makanya kepada almarhum Presiden Soekarno, salah satu proklamator kita yang sudah begitu bagus membuka jaringan diplomatik dengan Tunisia, sehingga kerja-kerja selanjutnya dilakukan oleh Pak Dubes, kemudian Presiden Megawati dan seterusnya, sehingga kita bebas visa untuk masuk Tunisia ini. Presiden Trump ini kan memang gaya komunikasinya unik. Kalau nggak nyelekit bukan Trump namanya. Hai penonton Ruang Konsensus Anpeging Indonesia dimanapun Anda berada. Bersama saya Budius Ma'rufilian, anak Sulung Mulyono, kembali menjumpai Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sekarang akan mengomentari salah satu kutipan ya yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pada saat beliau berpidato di sidang umum PBB kemarin. Salah satu yang menjadi perhatian saya adalah bahwa Indonesia siap mengirimkan lebih kurang 20.000 pasukan kita untuk membantu perdamaian di 3 negara setidaknya. Di Ukraina, di Gaza, Sudan, dan Libya. Nah, pertanyaan saya adalah khusus untuk Gaza misalnya, ya kan? Apakah memang sudah bisa menempatkan pasukan perdamaian PBB di sana? Dan seperti apa kesiapannya dan kapan? Sementara dari sisi pertahanan kita 20.000 pasukan itu bukan jumlah yang sedikit. Ya, apakah Presiden sudah menghitung anggarannya? Apakah memang kesiapan pasukan Garuda ya yang akan dikirimkan sebanyak itu juga apakah di dalam anggaran yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pertahanan? Nah, saya sudah bersama 2 orang narsum dan dua-duanya duo Khairul, tapi beda nama belakang namanya. Dengan pengamat militer dan pertahanan, Mas Khairul Fahmi. Selamat datang, Mas Khairul. Selamat sore. Selamat sore. Dan juga dengan jurnalis Anpeging Indonesia, Khairul Ahmad yang baru saja kembali dari Gaza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf direvisi, bukan dari Gaza, dari Tunisia. Dari Tunisia yang gagal ke Gaza ya. Gagal ke Gaza. Sebenarnya tujuannya ke Gaza kan. Sebenarnya tujuannya ke Gaza. Nanti kita bahas lah. Siap. Saya mau ke Mas Fahmi dulu. Mas Fahmi, sebenarnya upaya dari Indonesia untuk ikut dalam perdamaian dunia kan itu memang bagian dari amanah konstitusi, ya kan. Tetapi ketika Presiden Prabowo menyatakan sikap seperti itu di forum internasional seperti PBB, itu kan melihatkan semacam dignity kita sebagai bangsa, bahwa Indonesia tidak hanya sekedar ingin hanya jadi pengamat, tapi ingin turut terlibat. Komitmen 20.000 pasukan itu bukan jumlah kecil. Mas Fahmi, apakah kita punya pasukan sebanyak itu dan bagaimana mekanismenya ketika kita tahu, khususnya Gaza misalnya, ya kan belum ada perjanjian di antara event PBB dengan Israel. Kan harusnya kan ada perjanjian yang sudah ditandatangani namanya two-state solution ya. Nah, bagaimana itu bisa masuk? Nah, nanti saya akan tanya ke Bung Khairul Ahmad, situasi di Gaza itu seperti apa sih sampai-sampai sejumlah rombongan ya, para sukarelawan yang akan mengantarkan makanan ke Gaza itu nggak bisa masuk, hanya sampai Tunisia. Saking begitu masih berbahayanya situasi di Gaza. Silakan ke Mas Fahmi dulu. Sebelum sampai ke itunya ya, intinya kita saya ingin membahas soal dignity-nya dulu. Jadi ini sebenarnya bukan cuma sekedar dignity ya. Ini soal seperti apa yang disampaikan Presiden kemarin ya. Kami tahu kami pernah dijajah, kami tahu rasanya diperlakukan tidak adil, dan sekarang kami ingin setiap bangsa merasakan keadilan, merasakan kedamaian, kan begitu. Dan pesan yang tersirat dari situ kan, dari pidato kemarin kan seperti itu. Nah, kemudian sampai ke misi perdamaian itu ya. Misi perdamaian ini kan sebenarnya bukan barang baru bagi Indonesia. Ya. Ya.
sejak tahun 1957 sampai tahun ini ya, tercatat sudah lebih dari 40.000 personel TNI yang dilibatkan dalam berbagai misi operasi ya, perdamaian PBB melalui pengiriman pasukan Garuda. Ya. Dan khususnya sejak 2008 ya, sampai sekarang itu sudah sekitar 25.000 personil dan diantaranya ada 2.500 prajurit wanita. Oh ya? Ya, 2.500. Nah, kita mengirim pasukan ini bukan tanpa alasan, itu amanat konstitusi, bagian dari implementasi amanat konstitusi kan. Gitu. Soal perdamaian kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan kemudian ya kita harus ikut serta lah mewujudkan perdamaian dunia kan gitu. Nah, soal 20.000 personil yang disebutkan Presiden, ini kan bukan angka yang sekaligus akan dikerahkan gitu ya. Ini akan dilakukan secara bertahap. Tentunya juga misi ini tidak berdiri sendiri. Misi ini adalah bagian dari proposal solusi dua negara. Kan gitu. Two state solution ya. Two state solution ini. Yang sampai sekarang belum ditandatangani. Belum berproses, tapi ini kan kita harus tetap menunjukkan komitmen dan itu harus kuat. Nah, salah satu bentuknya artinya kita bukan sekedar menyatakan sikap mendukung kemerdekaan Palestina. Kita juga bukan sekedar sampai dengan level diplomasi saja gitu ya. Tapi kita juga ingin menunjukkan bahwa Indonesia juga siap terjun ke lapangan dalam konteks jika solusi dua negara ini kemudian disepakati gitu ya, dan bisa dijalankan, Indonesia siap menjadi bagian dari upaya mengimplementasikan katakanlah kesepakatan dalam kerangka two state solution tadi ya, termasuk bagaimana memelihara keamanan, memelihara perdamaian, mungkin juga ada gencatan senjata dan sebagainya. Itu yang akan dilakukan. Nah, tadi saya katakan 20.000 personil itu bukan serentak gitu ya. Ini 20.000 personil ini adalah pengiriman bertahap dan bergilir kan gitu, sesuai kebutuhan tentunya. Tapi yang kita siapkan memang akan ada 20.000 personil ya. Nah, kenapa kita bisa mengklaim 20.000 personil? Karena kita sudah pernah mengirim 25.000. Artinya kalau kita lihat dari yang sudah memiliki pengalaman bertugas di negara-negara misi Garuda, ya, itu saja sudah 25.000 personil. Artinya sudah ada personil berpengalaman dengan misi internasional lebih dari 20.000. Artinya sejak tahun berapa itu? Sejak tahun 2008. Oh, oke. Ya. Artinya kita bisa ambil sebagian dari yang sudah memiliki pengalaman tadi untuk misalnya menjadi tim awal begitu misalnya, kemudian sisanya secara bertahap kemudian akan ditempa ya di Sentul, di pusat pasukan misi perdamaian PPMP, misi perdamaian di Sentul itu pusat latihan untuk operasi misi perdamaian itu terluas di Asia Tenggara, Sentul ini, dan sudah digunakan juga oleh berbagai negara juga sudah terlibat dalam pelatihan di sana. Jadi Indonesia memiliki bekal yang cukup sebenarnya untuk mempersiapkan pasukan ini. Ya. Dan 20.000 itu sebenarnya dari sisi jumlah ya, kalaupun toh harus ada pengiriman serentak katakan gitu. Misalnya pasukan misi PBB ini seluruhnya katakanlah di cover Indonesia. Ya saya kira itu masih cukup gitu ya. Dan sementara yang awal yang berangkat mungkin yang sebelumnya sudah pernah ikut misi-misi PBB gitu ya. Tapi selebihnya juga akan tetap disiapkan secara bertahap, bergilir gitu ya. Dan itu sudah
selama ini Indonesia sudah menjalankan persiapan-persiapan itu, pelatihan-pelatihan persiapan itu sudah berjalan. Kan itu rentang waktunya cukup lama Bung Fahmi, 2008 sampai 2024 anggap begitu sampai 25.000 kan masuk akal lah sebanyak itu ya kan kalau diakumulasikan. Nah seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, ini kan ada 4 negara ya. Dan situasinya mungkin dianggap memang perlu ada pasukan perdamaian di sana, di Ukraina, di Gaza, di Sudan dan Libya. Nah kalau anggap memang itu pada saat yang bersamaan, nah, berarti kan lebih kurang mungkin 5.000 ya kan, masing-masing negara 5.000 pasukan. Nah menyiapkan 5.000 pasukan itu kan perlu persiapan yang matang, anggaran ya kan. Bagaimana dengan kesiapan TNI sendiri? Misi PBB itu anggarannya dari UN Peacekeeping Budget. Tapi setahu saya negara yang mengirim itu akan mengeluarkan uangnya sendiri dulu, anggarannya baru setelah selesai baru Bukan ada setelah semacam selesai. rebesan. Ya. Setelah pasukan diberangkatkan, akan ada sebagian besar biaya yang digunakan untuk mempersiapkan prajurit tadi, personil dan logistik, termasuk sarana prasarana pendukung, itu akan diganti oleh PBB. Tapi saya kira kalau soal itu selama ini tidak ada masalah ya, karena toh juga ya tadi kerangkanya ini adalah pengiriman bergilir dan bertahap gitu ya. Jadi soal pembiayaan saya kira masih ada dalam ada dalam skema lah ya, ada dalam skema sehingga karena apa? Karena PMPP Sentul itu sebenarnya juga tidak kosong gitu ya. Selama ini juga ada latihan, ada kegiatan yang berlangsung secara rutin gitu ya di sana, pelatihan-pelatihan pasukan prajurit untuk misi perdamaian ya? Itu seluruh angkatan ada di sana? Ada di sana, termasuk juga dari Polri. Oh dari Polri, jadi ya, angkatan itu ada ya, jadi angkatan darat, laut, udara sama Polri di dalam pelatihan itu. Oke. Nah, kita tahu Bung Fahmi, di situ kan untuk terjunnya atau masuknya pasukan perdamaian PBB ini kan juga harus setelah ditandatangani perjanjian two-state solution itu yang sampai sekarang belum juga. Nah, itu kenapa sampai seperti itu? Kok satu negara aja ya kan, Israel gitu loh, mampu bersikap kokoh seperti itu sehingga seluruh negara bahkan Dewan Keamanan PBB pun tidak bisa mengambil sikap. Ya problemnya kan mekanisme di PBB sendiri ya. Resolusi Dewan Keamanan PBB itu bukan sekedar disepakati melalui voting gitu ya. Tapi ada mekanisme penggunaan veto. Ada hak veto yang ya mungkin saja ya bisa bisa membatalkan atau bisa mencegah sebuah resolusi. Ya itu yang memang menjadi tantangan gitu ya. Selama misalnya Amerika sebagai salah satu pemegang hak veto dalam konteks ini, Amerika juga punya hubungan yang sangat dekat dengan Israel. Misalnya sekiranya Amerika tidak menggunakan hak vetonya, ya saya kira two-state solution akan bisa dijalankan. Tapi jika Amerika menggunakan hak veto, ya peluang two-state solution juga akan sangat kecil ya untuk bisa bisa segera dijalankan. Nah, kalau kita melihat komposisi kemarin, ya setidaknya kita melihat secara statistik ada perkembangan dukungan kan dari negara-negara Uni Eropa ya, yang semula menolak menjadi menyetujui. Ya, ada banyak negara Eropa termasuk Prancis itu yang sebelumnya juga menolak, terus sekarang menyetujui kan. Inggris juga begitu, dan itu juga sebenarnya diperhitungkan oleh Israel dan Amerika ya saya kira ya, termasuk juga ketika menuju New York kemarin, kabarnya kan Perdana Menteri Netanyahu itu sampai kemudian menghindari jalur penerbangan yang biasanya rombongannya memilih jalur yang
menghindari Prancis dan Spanyol kalau nggak salah ya, karena dua negara ini kan terakhir setuju dengan kemerdekaan mengakui kemerdekaan Palestina dan ikut mengusung two state solution kan begitu, sehingga ada mungkin kekhawatiran dari Netanyahu bahwa penerbangannya akan menjadi bermasalah kan gitu, karena statusnya kan sebagai sebagai orang yang bermasalah dengan ICC, Mahkamah Pidana Internasional kan. Nah, itu mungkin juga bagian dari kalkulasi gitu ya, bahwa suara 142 negara dan yang kemudian terus bertambah ini di luar dugaan Israel. Ya, di luar prediksi Israel dan Amerika mungkin, dan tentu kalkulasinya tidak mudah lagi, bukan lagi sekedar menggunakan atau tidak menggunakan hak veto, tapi mereka harus berpikir panjang juga soal dampaknya terhadap hubungan antara Amerika dengan negara di Uni Eropa. Baik, ini menarik juga, nanti saya akan tanyakan lebih lanjut, karena pada saat yang sama Donald Trump dengan pidato Pak Jokowi antara mendukung dan antara menyindir kan begitu ya responnya. Nah, sekarang saya ke Bung Khairul Ahmad dulu, yang baru saja sebenarnya ikut rombongan pengungsi seluruh dunia ya, yang akan membawa makanan ke pengungsi Gaza, yang harusnya sampai ke Gaza ternyata hanya sampai Tunisia dan cukup lama terdampar di sana ya kan, dari beberapa negara. Nah, bisa nggak dijelaskan Rul, apa yang menyebabkan rombongan itu ya kan ini sebenarnya rombongan kemanusiaan ya kan, Israel emang sebegitu ganasnya kah kepada rombongan yang mestinya dibolehkan gitu loh? Bisa nggak dijelaskan situasinya seperti apa pada saat kemarin ada di Tunis sampai 3 minggu ya? Ya, 3 minggu, silakan. Jadi sebenarnya gini Om Budi, bahwa perjalanan kami ke sana itu bersama Global Sumut Flotilla istilahnya. Yang nama gerakan besar itu induknya bernama Global Sumut Flotilla. Nah, Global Sumut Flotilla ini terdiri dari beberapa macam gerakan lagi di bawahnya yang terdiri dari berbagai negara. Termasuk Indonesia. Di Indonesia itu beberapa relawan itu tergabung dalam IGPC. Nah, di IGPC sendiri kita juga ada tergabung dengan namanya Sumut Nusantara. Sumut Nusantara ini adalah gerakan flotilla khusus wilayah Asia Tengah dan ASEAN. Di ASEAN ada Indonesia, Malaysia terutama sebagai leader di situ. Ada Singapura, Thailand, Filipina, kemudian Asia Tengah ada Pakistan dan Maladewa dan Bangladesh. Setelah itu ada negara Eropa dan beberapa negara Arab lainnya. Nah, misi mereka ini sebenarnya untuk menembus Gaza itu adalah dalam rangka mendobrak atau menyentil kebungkaman negara-negara ini, negara-negara yang state yang resmi ada di dunia ini ya, tapi selama ini diam terhadap perintahan rakyat Gaza, akhirnya sipil yang bergerak. Seperti kata Mas Budi tadi bahwa Israel begitu kuat, sebenarnya Israel sih nggak terlalu kuat, yang kuat ya Amerika. Kalau di kalangan orang-orang di Timur Tengah itu, di kalangan pengamat maupun akademisi di Timur Tengah, kita nanya Israel cuma boneka, yang mbahnya ya Amerika gitu. Nah, misi ini adalah untuk membongkar kebungkaman ini dengan menyalurkan bantuan. Makanya istilahnya to break the siege, to open the humanity corridor, membuka koridor kemanusiaan. Ini kan laut Gaza ini kan di blokade nih. Sudah sejak 2007 loh Gaza itu terblokade. Saya ke sana pertama tahun 2010, merasakan betul lah dampak blokade yang ada di Gaza itu. Nah, mereka ini bergerak dari 44 negara termasuk kita di Indonesia. Kenapa kita memilih Tunisia? Jadi ada start belayarnya itu ada dari beberapa negara. Dari Barcelona, Tunisia, Italia, dan Siprus Yunani. Nah, kita yang dari Indonesia ini bersama dengan sebagian dari Sumut Nusantara yang dari Pakistan dan lain sebagainya tadi dengan Malaysia itu berangkat dari Tunisia. Tapi sebenarnya dari Barcelona juga sudah ada. Jadi Barcelona, Tunisia, Italia, dan Yunani, Siprus. Kenapa memilih Tunisia? Karena hubungan baik kita dengan Tunisia
Ini kita bersyukur makanya kepada almarhum Presiden Soekarno, salah satu proklamator kita yang sudah begitu bagus membuka jaringan diplomatik dengan Tunisia, sehingga kerja-kerja selanjutnya dilakukan oleh Pak Dubes, kemudian Presiden Megawati dan seterusnya, sehingga kita bebas visa untuk masuk Tunisia ini. Jadi itulah ya kenapa kita memilih untuk berangkat dari Tunisia. Dari Tunisia ke Gaza rencananya lewat laut. Lewat laut. Karena berapa jam itu perkiraan? Itu lama Om Budi. Ada 1 hari? Lebih. Oh. Karena jarak antara Tunisia dengan Gaza itu 1.500 kilometer, sekitar segitu. Wow. Perjalanan dari Gaza dari Tunisia ke Gaza kalau normal itu sekitar 8 sampai 10 hari. Itu kalau normal. Tidak ada badai, tidak ada serangan segala macam. Tapi ini kan kondisi tidak normal. Nah, kenapa akhirnya Indonesia, delegasi kita ini memilih untuk mengundurkan diri? Ada beberapa kendala yang terjadi di situ. Pertama, tiba-tiba ketika kita bertemu pertama kali dengan seluruh relawan yang dari seluruh dunia ini, 44 negara ini. Kumpul di Tunis ya? Kumpul di Tunis. Oke. Itu yang dalam daftar aslinya hanya sekitar 200-300 orang yang resmi nih ya, per delegasi kan sudah ada datanya nih. Indonesia 30 orang, Malaysia sekian, udah ada data resmi nih, Belgia, Inggris, Prancis, semua itu ada datanya. Tiba-tiba di dalam gedung Serikat Buruh di Tunisia itu hampir 500-an orang di situ, banyak banget. Nah, disinilah panitia atau steering committee merasa agak kelabakan mungkin ya. Mereka tidak berpikir kok tiba-tiba ini banyak banget nih orang nih, dari mana aja nih, mana yang relawan beneran, mana yang penyusup, mana yang agen, mana yang mata-mata dan sebagainya. Itu udah campur aduk di situ, di ruangan itu, tidak steril. Makanya tiap hari diadakan pertemuan seleksi pelatihan untuk mengikis itu. Nah, sehingga akhirnya di menjelang hari terakhir itu sudah confirm Indonesia berkurang. Kita dari 30 nama itu terseleksi hanya 19 nama di kapal. Negara lain juga begitu, banyak. Saya bertemu kawan relawan dari Oman, dari Bahrain, Aljazair, itu mereka pada nggak lolos seleksi. Kawan-kawan dari Inggris, dari Belgia, dari Prancis, banyak yang nggak lolos seleksi juga. Banyak pertimbangan lah yang ditetapkan oleh steering committee ini. Itu satu hal. Hal lainnya yang teknis, kapal yang dari Spanyol, dari Barcelona ke Tunis, di tengah jalan banyak yang rusak. Entah rusak karena alami, entah karena yang lain hal. Yang lebih mengherankan lagi, di Tunisia, menjelang beberapa hari keberangkatan itu, ini hampir semua kapal rusak, tiba-tiba tidak ada mekanik. Orang yang segitu banyak biasanya mekanik di Tunisia, pada saat itu hampir tidak ada mekanik yang mau mengerjakan kapal ini. Menghilang mereka. Kedua, bahan bakar, solar, tiba-tiba lenyap dari Tunisia. Wah, ini kan bikin pusing steering committee. Kenapa bisa terjadi? Akhirnya kapal berkurang, delegasi segitu banyak, ya udah mengerucut. Wah, ini udah nggak sehat nih. Akhirnya kita dari delegasi Indonesia dan setelah rapat dengan kawan-kawan dengan Sumut Nusantara, ada ketuanya, koordinatornya nama Pak Nadir. Akhirnya Indonesia memutuskan untuk kembali, menarik diri. Berapa negara yang memutuskan menarik kembali? Banyak. Apa hanya Indonesia saja? Tidak hanya Indonesia, banyak. Ada dari kawan dari Swiss, dari Finlandia, dari Belgia, dari Inggris, itu ada beberapa yang juga mengundurkan diri. Yang stay dan sudah berangkat ada nggak sampai kabar hari ini? Yang siapa? Indonesia? Ya enggak, dari negara lain. Banyak, tapi kan tidak sebanyak yang sebelumnya. Karena proses seleksi yang sedemikian ketat itu, akhirnya mereka panitia menentukan kriteria nih. Status visa kita dulu yang dilihat nih. Visa lu dari negara mana nih? Gambar Garuda, antar jelas terakhir soalnya. Tahu sendiri lah, bisa gambar belum Garuda kan tak terlalu kuat nih. Jadi yang bisa yang kuat dulu Jerman, Inggris, yang itu tuh pilih dulu. Kemudian posisi kita, status sosial kita. Dia anggota parlemen misalnya, dokter. Oh, masih ada seleksinya itu ya? Terus jurnalis terakhir, baru lawan yang biasa. Kita jurnalis, makanya semua 7 orang jurnalis Indonesia sudah masuk di kapal, Om Budi. Kita semua sudah masuk di kapal. Tapi karena rapat kita terakhir dengan IGPC dan Sumut Nusantara, ya udah kita putuskan untuk mengundurkan diri. Karena kondisinya memang sudah enggak ini. Apalagi ada serangan 2 kali kan di pelabuhan Sidi Busaid itu, ada 2 drone yang menyerang. Dari siapa? Serangan drone dari Israel? Ya kita bisa menganggap diduga kuat dari Israel. Tapi ada beberapa kawan-kawan di pejabat-pejabat kita di KBRI Tunis
mereka memberitahukan bahwa ini kemungkinan serangan dari Malta sih. Terbangnya dari Malta itu, drone itu diterbangkan. Entah oleh Amerika atau oleh Israel, itu yang masih belum pasti. Tapi dengan adanya tekanan-tekanan seperti ini, adanya sabotase, adanya penyusupan segala macam itu memang sengaja dilakukan oleh pihak sana untuk meruntuhkan moral. Moral relawan yang, bayangkan Anda menunggu berhari-hari loh, nggak jelas kabar. Hanya di drill dengan pelatihan, terus simulasi tiap hari. Orang jadi si kondisi itu terganggu karena gitu. ketidaksiapan steering committee barangkali sehingga Itu satu hal tadi. nggak terantisipasi. Iya, kok steering komite kaget dengan segitu banyak peserta. Seharusnya kan mereka berhitung jumlah kapal berapa, peserta berapa. Setiap kapal kan ada ininya, ada kapasitas, ada yang 10, 15. Anda jangan bayangkan kapal ini seperti kapal Mapi Marmara tahun 2010 dulu, enggak. Ini kapal kecil. Bahkan ada yang kapal layar, yacht gitu. Kapal kecil. Makanya Tentang kondisi keamanan yang didengar kabar sewaktu masih ada di Tunis itu memang keamanan dari teman-teman rombongan dari Sumut ini di sana itu apakah memang tentara Israel itu benar-benar juga selektif atau kalau salah sedikit langsung didor atau gimana? sudah ada pernyataan dari beberapa pejabat Israel, bahkan Netanyahu sendiri bahkan mencegah habis-habisan misi ini tidak akan sampai di Gaza. Itu resmi? Itu udah resmi, mereka akan mencegah habis-habisan. Di laut Mediterania itu kan sudah ada ini, ada wilayahnya lah, sekian mil masuk zona mana, sekian mil masuk zona mana. Nah, kita di dalam pelatihan dan simulasi itu kita dijelaskan bahwa ini kondisi hijau di sini, kondisi kuning sampai di sini, sedikit lagi Gaza udah merah itu. Jadi apa yang terjadi kalau masuk kalau sudah merah kita harus siap-siap. zona merah. Ada intercept lah, ada serangan segala macam. Nah, kondisi saat ini masih belum masuk zona kuning, zona merah. Tapi sudah ada serangan, sudah belasan serangan sekarang ini kan terhadap kapal-kapal yang berangkat. Artinya memang bagi pemerintah Israel, even itu ada rombongan kemanusiaan, selagi masuk ke daerah merah mereka akan hajar. Mereka akan siap menyerang, intercept lah, bahasanya intercept. Oh, intercept ya kan. Nah, Pasti masalahnya mengantar nyawa dong kalau mau ke sana. sebenarnya kita mengantarkan nyawa sebenarnya. Jadi Bung Karno juga siap berjihad di sana. Ya, Luar biasa siap juga ini. berjihad atau enggak itu ini ya persoalan hati itu ya. Tapi misi kita ini, karena saya pernah masuk Gaza dan merasakan bagaimana kehidupan di Gaza, ya memang ada semangat untuk membantu itu masih secara personal ya, dalam diri saya itu masih ada semangat volunteerism itu loh, volunteerism itu yang masih kuat. Sama dengan beberapa kawan dari Meksiko, dari Vienna, Austria yang kita temu. Kita masing-masing dipersatukan oleh kebersamaan kolektif akan kondisi Gaza dan kemerdekaan Palestina sebenarnya. Nah, makanya Israel, kenapa mereka juga canggih nih, selain serangan lewat darat, lewat spionase, sabotase, mereka juga lewat pemberitaan media. Gencar sekali media-media Israel itu menyebut bahwa ini membawa senjata, ini orang-orang global jadi ini Israel membangun propaganda. menciptakan framing seperti itu. Bawa senjata, orangnya Hamas, ini teroris ya. Itu yang mereka buat di sana, ada framing-framing seperti itu. Baik. Tapi di sisi lain, Mbak, semangat kawan-kawan ini masih tetap ini. Tapi saya nggak tahu ya akan bisa sampai Gaza apa enggak. Artinya begini, Bung Hero, kalau memang itu tetap jalan, ya ada zona hijau, kuning, merah. Wah, kalau kapalnya sempat dibiarkan, memang dibiarkan untuk masuk zona merah, didor, almarhum semua jihad jatuhnya. Dan apakah memang segenting itu situasinya di Gaza kan gitu? Ya kalau di situasi di Gaza memang sangat genting. Bahkan ini misi kemanusiaan pun Israel nggak peduli. Dia tidak peduli, karena pengalaman kami waktu di 2010 itu mau wartawan mau enggak, kan Israel justru banyak menghabisi wartawan agar terbungkam, agar membungkam bagaimana mereka bisa menyiarkan apa yang terjadi di Gaza. Kan ada ratusan wartawan ya terbunuh di sana. Baik, Bung Fahmi, ini ternyata dari laporan kondisi real, padahal belum sampai di Gaza ya kan gitu. Di Tunis aja mereka itu transit terakhir menuju ke Gaza lewat kapal ya, lewat transportasi laut, sabotase, tanda kutip intimidasi ya kan. Mereka ciptakan supaya benar-benar rakyat Gaza benar-benar terisolir, kelaparan, kekurangan segala macam yang dibutuhkan dalam kehidupan. Tadi kalau dibilang itu sulitnya two-state solution, karena ini sebenarnya ada di Dewan Keamanan, ada Amerika yang mengendalikan Israel. Apa Amerika
senaif itu dalam urusan kemanusiaannya. Padahal kan kita tahu kalau kita lihat film-film Hollywood, wow, Amerika begitu luar biasa membangun propaganda bahwa mereka adalah pecinta hak asasi manusia, pecinta kemanusiaan. Tetapi di wilayah Timur Tengah Amerika begitu naif. Nah, kalau konteksnya global sumut ya, global sumut ini nggak ngerti juga saya. Tapi yang jelas begini, kita punya pengalaman mengirim bantuan kemanusiaan melalui operasi airdrop, ya, melalui udara, pakai Super Hercules kita, ya, Angkatan Udara, itu mengirim bantuan kemanusiaan diterjunkan ke Gaza. Itu pertama 2024 kemarin menjelang Lebaran. Ya. Kemudian yang kemarin pas 17 Agustus kita, di sini kita peringatan 17 Agustus, TNI AU mengirim bantuan airdropping lagi di Gaza. Ya, 17 Agustus Ada beberapa kali. 2025 selama 17 hari berturut-turut sampai sampai selesai awal September kemarin kan. Itu berjalan lancar. Karena kita bekerja sama dengan terutama dengan militer Jordan ya, terus kemudian dengan beberapa negara yang lain. Tapi intinya ya bukan berarti terus kemudian semua jalur untuk pengiriman bantuan kemanusiaan tertutup. Tapi mungkin ya dalam konteks ini ada penilaian soal bagaimana ini kemudian misi ini bukan sekedar misi kemanusiaan, tapi juga mungkin memiliki misi propaganda yang jelas kan begitu. Kalau ini volunteer kan gitu. Tentu ada misi kampanye, ada misi propagandanya di sini kan, yang mungkin ya itu bukan bantuannya yang dikhawatirkan, tapi kepentingan kampanye dan propagandanya yang dikhawatirkan oleh Amerika dan Israel, saya kira. Sehingga mereka memilih untuk apapun caranya mereka akan konsisten untuk memblokade Gaza dari operasi-operasi semacam ini kan gitu. Oke. Kembali kepada rencana presiden akan mengirim 20.000 pasukan kita ke 4 negara itu, salah satu Gaza yang paling rawan. Kemudian disikapi oleh Donald Trump, presiden Amerika. Ya kan berarti kan dia juga seorang kalau kita bilang split personality, enggak juga ya. Karena di satu sisi dia memberikan aplaus kepada Presiden Prabowo, ya kan. Padahal yang membuat ini juga susah kan karena kebijakan politik luar negeri dan pertahanan Amerika juga. Gimana cara Presiden Prabowo sebagai tokoh global saat ini, anggap begitu, menyikapi sikap Donald Trump yang seperti ini menurut Bung Fahmi? Ya, saya kira sikap presiden sudah jelas ya, dia tentunya memisahkan forum multilateral dengan forum bilateral. Jika mungkin bicara di forum bilateral, ya pesan komunikasi tetap dijalankan ya dengan menjelaskan mungkin skema yang diajukan Indonesia dan negara-negara lain terkait Palestina ini, isu Palestina Israel ini. Tapi ya saya kira kita juga harus paham gitu ya. Presiden Trump ini kan memang gaya komunikasinya unik. Kalau nggak nyelekit bukan Trump namanya kan gitu. Kalau nggak nggak unik ya setiap kali memberikan speech atau mengapresiasi speech gitu, itu bukan Trump lah. Jadi saya kira yang terpenting sebenarnya mungkin ada di pembicaraan empat matanya, bukan ya kan? Iya. Dan yang jelas sejauh ini kan kita lihat walaupun Indonesia cenderung berlawanan kali ini ya dengan Amerika, dengan posisi Amerika, dan itu sangat jelas dan tegas itu disampaikan oleh presiden dan ditunjukkan juga dengan berbagai tindakan nyata. Nah, saya kira Trump dan Presiden Prabowo ini masih bisa memisahkan
antara kepentingan bilateral dengan kepentingan yang terkait dengan kemerdekaan Palestina ini, sehingga kalau ada kekhawatiran soal tekanan Trump segala macam, sejauh ini kan kita justru melihat setidaknya ya yang tampak di layar TV itu kan adalah kehangatan ya, kehangatan ya. Walaupun ada sindiran tapi tidak ada sinisme, padahal Trump itu seringkali ada sinisme kalau bicara kan gitu. Kalau dia nggak nyaman dia akan ada sinismenya, tapi dalam konteks kemarin ada sindiran, ada jokes gini ya, yang dibalut jokes. Tapi juga seolah ada keakraban kan gitu, memberikan aplaus kan gitu ya. Nah, terakhir sebagai closing statement Mas Fahmi, seberapa optimis ya dengan dukungan Indonesia sebagai salah satu negara Muslim terbesar ya untuk kemerdekaan Palestina dan supaya ini cepat dia ditandatangani two state solution ini, seberapa optimis Mas Fahmi rencana pengiriman bantuan ini kan melihat komitmen Indonesia yang tak berhenti ya. Apakah mungkin Amerika bisa mungkin secepatnya juga untuk merealisasikan two state solution ini sehingga aliran dana kemanusiaan dan juga mungkin makanan dan segala yang dibutuhkan oleh rakyat Palestina itu bisa segera direalisasikan dengan baik. Ya, optimisme itu harus dipelihara terus ya, sekecil apapun tetap harus dipelihara bersamaan juga dengan konsistensi ya. Soal akan seberapa cepat, nah ini tentu juga akan bergantung pada banyak hal. Tentu Indonesia tidak bisa sendirian, karena itulah Pak Prabowo ini kan dalam setiap kunjungannya kemanapun pasti menyisipkan bahasan soal Palestina ini kan, di Uni Eropa, di banyak negara lah, itu di banyak forum juga, ya, itu selalu bicara soal Palestina ini dalam rangka juga untuk meyakinkan lebih banyak negara lagi ya, supaya bisa bersama-sama ya melalui saluran-saluran bilateral maupun forum-forum multilateral gitu ya, untuk kemudian meyakinkan Amerika ya untuk bisa menerima proposal ini kan gitu. Karena ya kalau walaupun statistiknya sekarang sudah lebih besar yang mendukung, tapi memang karena ada mekanisme veto itu jadi berpotensi untuk nggak berarti juga itu ya 142 negara, tapi setidaknya kalau 142 negara ini menjadi satu barisan yang kokoh, yang solid gitu, tentu kita harus optimis gitu ya, bahwa ya Amerika akan menyediakan ruang ya, minimal dalam waktu dekat mendengarkan berbagai saran masukan untuk kemudian ya tentu karena mereka nggak bakalan mau cuman sekedar jadi partisipan atau supporting gitu kan, tapi pasti akan berusaha untuk menjadi bagian terdepan, apalagi kalau bisa jadi inisiator, karena Trump juga mengklaim bahwa mereka sudah bisa menghentikan 7 perang ya, menghentikan 7 perang klaimnya kan begitu. Ya kita tantang menghentikan satu lagi ya. Itu setidaknya kalau tidak bukan hanya 7, jangan hanya berhenti di 7. Kenapa hanya 7? Kenapa tidak 8? Kenapa tidak 10? Kan begitu. Kalau bisa semua perang dihentikan. Kan concernnya di situ. Kalau dihentikan bisnis senjata Amerika nggak jalan. Nah itu, nah itu kan artinya pertimbangan itu juga di ini. Nah tentunya kalau kita bicara itu, ya tentu akhirnya kita bisa membayangkan negosiasinya atau komunikasi diplomatiknya itu juga mestinya meyakinkan Amerika bahwa bisnismu tidak akan terganggu hanya karena menghentikan perang di Gaza kan begitu. Ya artinya Indonesia juga harus siap belanja. Harus siap belanja alutsista dari Amerika kan gitu. Iya. Supaya yang tadinya dialokasikan ke Gaza, ke Israel atau ke Timur Tengah, kita ambil. Nanti negara yang lain juga ngambil. Macam. Kan begitu. Bisnis lancar. Oke. Iya. Khairul Ahmad, sebagai closing statement, apakah
Amerika bisa mewujudkan apa yang disampaikan oleh Bung Fahmi tadi. Israel itu sebenarnya memang terkesan gagah, kokoh, berani, kan bukan karena Israel, kan negara kecil, tapi karena Amerika. Apakah Amerika ingin membuat prestasi di eranya Presiden Trump ini dengan segera menciptakan suasana damai di West Bank, ya kan? Kemudian cita-cita Palestina untuk merdeka itu nggak bakal lama lagi akan terrealisir. Kalau melihat pidato dan mendengar pidato kemarin, saya sedikit memiliki harapan sebenarnya pada Trump ini untuk bisa menciptakan perdamaian. Tapi yang kita hadapi ini adalah sosok yang agak ajaib ini, manusia-manusia di Israel itu ya, terutama pemimpin-pemimpinnya ini yang sangat keras kepala gitu. Saya khawatir sejauh mana kemampuan diplomasi atau tekanan Trump bisa meredakan ini, meredakan amoknya si Netanyahu dan kawan-kawan, bisa meredakan keinginan nafsu mereka untuk sangat ingin mengusir semua warga Palestina dari tepi barat ataupun Gaza. Karena untuk saat ini aja kita kalau selama masih waktu berada di Tunis itu ya, itu terasa sekali terasa sekali tekanan itu nyata. Awal-awalnya pemerintah Tunis ini sangat welcome dengan kita. Kita diberi akses kemana-mana bebas, meliput di mananya bebas. Tapi setelah 2 serangan drone itu, setelah 2 serangan drone terjadi di Sidi Busaid, itu mulai ada sedikit perubahan sikap dari para pejabat ataupun aparat-aparat di Tunis. Ke pelabuhan kita dipersulit. Kemudian kita mengakses ke tempat, meliput di tempat-tempat yang agak jauh dari kota misalnya, itu agak susah juga. Jadi terasa tekanan itu. Di satu sisi rakyat sangat bergolak. Rakyat Tunisia itu tiap hari berdemonstrasi, pagi, siang, malam, di pelabuhan, di kota, di segala tempat mereka demo. Makanya Presiden Tunisia menurut kabar dari beberapa kawan-kawan di pejabat di sana di Tunisia, itu dalam kondisi di dilema gitu, antara membela kepentingan rakyatnya dengan memudahkan semua proses kapal ini berlayar, atau menghadapi tekanan Trump. Karena di negara Tunis yang sekecil itu, ini kantor KBRI-nya lah ya. KBRI kita kan sekitar 20-30 orang lah orangnya. Cina yang negara sebesar itu, pejabat KBRI-nya di sana cuma kantornya diisi 12 orang. Amerika pemberitahu berapa? 400 orang. Cina 12 orang di KBRI, Amerika 400 orang. Anda bisa bayangkan isinya siapa di sana? Benarkah mereka diplomat semua atau jangan-jangan? Kita nggak tahu, karena kita tiap hari aja jalan nih, disapa oleh orang bule macam sampai ngomong horas bah. Anda bisa bayangkan di kota Tunisia orang bule nyapa Anda dengan horas bro. Masuk nggak di otak Anda? Berarti banyak. Siapa dia? Kita balik aja ya horas juga. Gitu. Agen rahasia di sana ternyata. Banyak yang kita alami tiap hari. Makanya kenapa kita bilang ya kita lihat aja. Saya antara optimis dan pesimistis dengan terwujudnya 2 negara ini, karena itu masih panjang, tidak akan bisa dalam 1-2 tahun ini menurut saya. Baik. Berat. Terima kasih duo Khairul Fahmi dan Khairul Ahmad. Kita memang berharap Presiden Prabowo bisa terus melakukan diplomasi dengan komitmen Indonesia mengirim pasukannya, sudah disampaikan di hadapan forum sidang umum PBB. Nah, bahwa itu memang sulit, ya kita tahulah Amerika memang menggunakan standar ganda dari dulu. Terima kasih kepada 2 orang narasumber, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Kita berdoa saja ya, Paman Sam atau yang sekarang Presiden Donald Trump ya kan, mungkin juga bisa mendengarkan usulannya Mas Fahmi, menarik juga, asal memang kita punya kemampuan juga untuk membelajarkan senjata kita dari Amerika. Tapi persoalannya kan nggak semudah itu, ya kan? Ketika kita membeli senjata dari Amerika, Rusia nanti bisa bicara lain, Tiongkok juga bisa bicara lain, kan gitu. Jadi memang kita hanya berdoa semoga Palestina segera merdeka, Gaza kemudian damai. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.